Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan pandangan hukum Islam mengenai kasus kawin kontrak di Puncak Bogor. Saya Weni Parliana beserta rekan-rekan saya Satrio Aji Saputra, Rosyalika Putri Rizky, Ahmad Maulana Adhan, dan Diva Pramesti Islami. Latar belakang dari kasus kawin kontrak di Puncak Bogor yaitu perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun tujuan dari perkawinan: 1. Untuk memperoleh kehidupan sakinah yang dilandasi mawaddah dan rahmah. Yang kedua, untuk regenerasi atau reproduksi. Ketiga, pemenuhan kebutuhan biologis. Yang keempat, untuk menjaga kehormatan. Dan yang terakhir, ibadah. Pengertian kawin kontrak. Menurut para ahli, yaitu Ibnu Qudamah, seorang mengawini wanita dengan terikat hanya dengan waktu tertentu saja. Misalnya seorang wali mengatakan, saya mengawinkan putriku dengan engkau selama sebulan atau setahun, atau sampai habis musim ini, atau sampai berakhir perjalanan haji ini, dan sebagainya. Adapun para ahli lain yaitu Said Sabiq mengatakan adanya seseorang pria mengawini wanita dengan selama sehari atau seminggu atau sebulan, dan itu dinamakan mut'ah karena laki-laki mengambil manfaat serta merasa cukup dengan melangsungkan perkawinan dan bersenang-senang sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Nikah mut'ah di Puncak Bogor yang merupakan hal yang biasa terjadi di kawasan itu. Pada bulan-bulan tertentu, wisatawan asal Timur Tengah membanjiri kawasan tersebut untuk menikahi sesaat dengan perempuan-perempuan lokal. Di desa Tugu Selatan terdapat kampang sampai atau yang lebih dikenal dengan nama Warung Kaleng. Warung Kaleng merupakan salah satu dari 3 kampung yang berada di kilometer 84 dengan panjang tidak lebih dari 50 meter. Menuju jalur puncak terdapat warung-warung dan villa-villa yang berjejer di sebelah kanan dan kiri jalur. Di Timur Tengah di kampung sampai menimbulkan pro dan kontra. Karena di satu wilayah tersebut dikenal sebagai salah satu tempat nikah wisata atau dikenal dengan kawin kontrak. Untuk memuaskan nafsu birahi dengan banyaknya para pekerja seks komersil. Tapi di satu sisi lain, dengan banyaknya turis tersebut memberikan penghasilan yang banyak bagi sebagian warga kampung tersebut. Pada dasarnya kampung Kaleng menolak adanya kawin kontrak dan tempat prostitusi karena bertentangan dengan akidah. Dengan hanya menyandarkan pemenuhan kebutuhan biologis pada tujuan pernikahan, maka pernikahan sejenis ini tidak ada bedanya dengan prostitusi. Hanya saja dengan pernikahan ini adanya kodok sebagai formalitas saja. Yang selanjutnya yaitu pandangan hukum Islam terhadap kawin kontrak. Secara definitif, nikah mut'ah atau kawin kontrak berarti pernikahan dengan menetapkan batas waktu tertentu berdasarkan kesepakatan antara calon suami dan istri. Persyaratan untuk melangsungkan kawin kontrak tidak terikat pada persyaratan sebagaimana yang lazimnya dilakukan untuk syarat sahnya nikah permanen. Menurut Ja'far Murtada Al-Amili, yang harus terpenuhi dalam nikah kontrak adalah balik, berakal, tidak ada suatu halangan syar'i untuk berlangsungnya perkawinan tersebut, seperti adanya nasab, saudara sesusu, masih menjadi istri orang lain, atau menjadi saudara perempuan istrinya sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Al-Quran. Setelah habis waktu yang disepakati, wanita tersebut bila hendak kawin dengan laki-laki lain, dia harus melakukan iddah selama 2 bulan. Dalil dan hadis pengharaman kawin kontrak dalam Al-Quran. Ayat tersebut menjadi dalil pengharaman seluruh kemaluan wanita bagi kaum mukmin, kecuali kemaluan wanita yang dihalalkan oleh Allah melalui akad nikah secara syariat atau hubungan penghambaan. Sedangkan wanita dalam kawin kontrak yang merupakan praktik kawin mut'ah jelas bukan kedua-duanya, mereka hanya wanita sewaan. Dalam hadis riwayat muttafaq alaih dari Muhammad bin Ali dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, melarang kawin mut'ah dan makan daging kedelai jinak pada peristiwa Khaibar.
Dalam hadis riwayat Muslim dari Sab'ah radhiyallahu anhu, katanya bahwa dia bersama-sama Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Wahai manusia, sebelum ini aku telah mengizinkan kalian memut'ah wanita. Kini ketahuilah bahwa Allah telah mengharamkannya hingga hari kiamat. Maka barang siapa mempunyai ikatan dengan mereka, lepaskanlah dan jangan kau ambil sedikit pun dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka." Kesimpulan, dampak yang ditemukan dari kawin kontrak atau nikah mut'ah adalah tidak adanya mekanisme pewarisan antara suami istri, merendahkan martabat dan moral wanita, melegalkan seks bebas, dan praktek prostitusi atas nama agama, dan rentan terhadap penyakit AIDS. Secara logika, pada hakikatnya tujuan nikah adalah untuk membentuk rumah tangga yang mawadah dan warohmah, demi mencapai kemuliaan, kasih sayang, ketentraman, kebahagiaan, dan keselamatan dunia akhirat. Hukum kawin kontrak adalah haram berdasarkan surat Al-Mu'minun ayat 5-7 dan surat Al-Ma'arij ayat 29-31 dan hadis. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.